Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dalam suasana pagi yang penuh ceria. Sahabat, di mana saja Anda berada, mengawali pagi ini mari kita semangati otomatis dengan senyum kegembiraan dan kebahagiaan. Tapi jangan pura-pura bahagia. Oke sahabat, perjalanan hidup seseorang memang sangat berliku. Ada kegelisahan, ada sebaliknya, yaitu kegembiraan. Ada duka tentunya. Di balik duka itu pasti Tuhan akan memberikan kita kebalikan dari kedukaan, yaitu kebahagiaan. Demikian pula kehidupan kita, manusia yang sangat beragam. Rambut sama hitamnya, tapi belum tentu sama hati dan tujuannya. Ya, manusia hanya memandang fata morgana. Keinginan yang belum kesampaian merupakan cita-cita yang masih terpendam. Sebagaimana cita-cita Bung Karno, Bapak proklamator yang mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Maksudnya, kalau toh tidak tercapai cita-cita itu, minimal masih di atas. Sehingga ada beberapa nama anak-anaknya dengan nama-nama di atas semua. Dari Guntur, Guru, dan seterusnya. Ya, nama-namanya adalah nama-nama yang di atas langit. Sebagaimana nama-nama kita, nama-nama anak-anak kita diberikan tentunya nama anak-anak yang terbaik yang punya makna. Kalau perlu menggunakan nama-nama yang khas, jangan menggunakan nama-nama yang berkonotasi buruk. Salah satu contoh tetangga kita orang Jawa menyebutnya, tidak tahu mengapa disebut perempuan itu runtah. Padahal runtah dalam bahasa Indonesia adalah sampah. Masa orang tua karena kebodohannya memberi nama si buah hatinya dengan sebutan nama runtah. Kalau dia menjadi seorang pemimpin atau bergelar sarjana akademik, misalnya Dokter Anda Runtah. Atau mungkin anak runtah ini kelak menjadi seorang bupati atau kepala daerah lainnya. Mari kita dengarkan sambutan bupati kita, Dokter Anda Runtah. Tentunya sebutan nama ini sangat menyedihkan. Itulah gunanya kita harus pandai. Pandai saja pun belum tentu, tidak cukup. Karena kalau orang cerdas secara akademik, tapi belum tentu beruntung secara kehidupan nyata. Ada seorang anak namanya Bagus. Dia prestasinya bagus, selalu ranking dari SD, SMP, SMA, selalu berprestasi, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Pernah menjadi asisten dosen, bahkan sekarang bergelar salah seorang insinyur. Dia berhasil di akademik, tapi dia fakta kehidupan dalam real kenyataannya, dia tidak beruntung secara kehidupan ekonomi. Ada juga sahabat kita yang tidak sekolah, bahkan SD pun tidak tamat. Dia tidak beruntung secara ilmu akademik, tapi dia nasibnya baik dan sangat baik menurut kami. Ada sebutan nama runtah dengan sosok tadi, ada sebutan seorang akademik yang bergelar insinyur, dan ada juga anak yang tidak lulus SD, tapi ekonominya sungguh sangat luar biasa, bahkan mampu menyuruh beberapa jenderal. Sampai sekarang orang ini dikagumi karena ekonominya yang sangat melambung tinggi dan melejit. Bahkan rumahnya, dia sudah punya rumah istana sendiri, sebutannya dengan rumah pendopo. Ya sahabat, ternyata kehidupan itu seperti fata morgana. Sebelum kita lanjut, mari kita seruput dulu teh pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur bisa menikmati udara pagi ini di tengah-tengah gejolak 3 pilihan calon presiden, bakal calon presiden yang kita belum tentu siapakah pemenangnya. Karena di dalam dunia politik itu seperti bola yang bundar, menggelinding, terus menggelinding, dan sampai kapan bola ini akan memasukkan ke gawang yang dijaga kuat oleh kipernya. 3 bakal calon kandidat ini kita sama-sama tahu belum tentu siapakah yang jadi presidennya.
banyak kegelisahan dari kalangan yang selalu meneriakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tuduhan khilafah dan khilafah. Tapi apakah mungkin Indonesia akan dipimpin, Indonesia akan pecah belah porak-poranda gara-gara tuduhan khilafah? Tapi yang jelas-jelas adalah salah satu pondok pesantren yang sudah memproklamirkan dirinya menjadi negara Islam Indonesia. Tapi sampai sekarang pemerintah belum bisa melakukan tindakan tegas. Bahkan ada yang menciptakan, siapakah menciptakan itu, membuat isu dan hoax, berkali-kali menyeburkan kebohongan. Nah, kalau kebohongan demi kebohongan terus menerus disemburkan, maka audiens masyarakat akan percaya bahwa itu menjadi sebuah kebenaran. Maka hati-hatilah dalam menerima pemberitaan, karena sekarang teknologinya adalah teknologi sangat canggih. Orang bisa saja membuat berita bohong, orang bisa saja memfoto kemudian memframe bahwa foto itu adalah foto sebuah rencana keburukan, rencana kejahatan untuk menggagalkan pilpres. Padahal hanya foto beberapa tokoh kemudian ditulis narasinya karena berita foto, berita yang tidak bisa menceritakan apa fakta sesungguhnya. Tapi karena orang yang menulis adalah orang berniat jahat, maka foto itu seolah-olah menjadi foto kebenaran, berita itu seolah-olah menjadi berita benar, padahal belum tentu kebenaran. Seperti halnya 3 kandidat tadi, di antara 3 ini orang akan menyebutnya nasionalis, agamis, atau liberalis. Ya, pasti orang akan berpikir cerdas. Sebenarnya inilah ketiga orang adalah calon pemimpin yang terbaik bangsa ini. Dipilih dengan cara demokratis, dipilih dengan cara mencoblos sesukanya. Tergantung kita bagaimana memasarkan produk 3 orang ini menjadi benar-benar dicintai oleh rakyat, benar-benar dicintai oleh bangsa kita, dan benar-benar akan memajukan kesejahteraan kita. Sebagaimana cita-cita Umar bin Abdurrahman, Bapak Wakil Presiden terdahulu, yang pernah mengatakan adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Pertanyaannya, apakah negara kita sudah adil? Ya, kalau makmur sudah, karena hamparan padi menguning, sawah meluas mengelilingi bumi Nusantara kita, sehingga negara kita disebut negara agraris. Tapi tengok apakah nelayan dan petani kita sudah sejahtera? Seperti halnya kehidupan para nelayan di antara pulau-pulau yang mengepung kita, di antara pulau yang mengelilingi lautan kita, yang mengelilingi negara Nusantara kita, sehingga negara kita disebut negara maritim dari Sabang sampai Merauke. Tapi mari kita tengok, apakah cita-cita Umar bin Abdurrahman terwujud? Indonesia menuju adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan? Tentunya tidak, dan belum. Kalau makmur sudah, tapi keadilan. Salah satu contoh menarik lagi adalah orang menyebutnya perempuan pemberani. Dia melempar, bahkan meneriaki Rocky Gerung yang saat ini sedang dirundung persoalan hukum tentang apakah kena dijerat dengan undang-undang pencemaran nama baik atau undang-undang ITE, IT. Kita belum melihat sampai hasil akhirnya apakah Rocky Gerung ditahan atau tidak, karena sedang berproses. Tapi tiba-tiba ada salah seorang perempuan yang mencoba untuk menerobos dari barikade kepolisian, kemudian meneriaki, menuduhnya bahwa Rocky Gerung akan memecah belah umat, akan memecah belah antar warga. Tapi apakah benar demikian dengan sosok seorang Rocky Gerung? Kecuali kekuatan-kekuatan yang punya senjata. Kita ini hanya menganda-anda. Kita ini terjebak oleh fata morgana. Maka hidup ini harus kita renungkan dengan pikiran positif. Serumit apapun kegelisahan hidup kita, tetap kita nikmati dengan kesabaran. Insya Allah akan ada jalan keluar kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengatur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bar, Be, ini oh. Ini. Halo, salam dulu. Asik. Ayo bawa sini. Apanya? Apa aja? Nih bilang. Halo Aum semuanya, saya mau berangkat sekolah. Ya, kalau bilang gitu. Halo, saya mau berangkat sekolah, doakan ya Aum. Semoga menjadi anak yang soleh. Ya. Enggak. Apa nih? Akbar cuma, Ya, Akbar mau bilang apa? Mak aku jangan pergi kalau pergi Akbar malas. Oh ya udah. Temenin Utinya Iya, kasihan. kasihan ya udah saling. Akbar juga kalau sehari di mana ada. Ini dua cucu kita, coba kamu bilang. Halo guys, saya mau berangkat sekolah. Saya mau berangkat sekolah. Doakan ya Aum Doakan ya Aum menjadi anak soleh dan soleh. menjadi anak soleh. Soleh ya udah, terima kasih ya. Mering di